Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang tanpa saya sebut satu persatu, semuanya saya hormati, saya banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin. Yang saya hormati dan kita banggakan semua, orang tua kita, tokoh kita, mentor saya Pak Haji Baron dan Pak Haji Rizal, Pancen, yang tentu oleh kita dibanggakan, dimuliakan, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kita hormati dan banggakan Ibu Ketum, Ibu Siti Mahasitoh beserta jajarannya, Ibu Bedung, Ibu Haji Yanti beserta jajarannya, dan Bapak Ibu sekalian yang tentu semuanya saya hormati, saya banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Rabu 8 Juni 2022 bertepatan dengan pukul 15. Alhamdulillah, meskipun dengan sangat mendadak, saya mendapat pemberitahuan bahwa pada kesempatan ini kita akan duduk bareng dalam rangka mengevaluasi rencana mendefinitifkan, katakanlah, tim Pandeglang Berjaya atau tim grafis Pandeglang Berjaya. Saya juga baru tadi malam dapat pemberitahuan bahwa besok kita akan bertemu, duduk bersama, rapat atau silaturahmi dalam tujuan mengevaluasi, karena alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan dan gaung Pandeglang Berjaya ini luar biasa. Kalau grafis gerakan relawan aliansi famili Yoyon Sujana itu memang sudah terlebih dahulu berdiri, akan tetapi yang membuat ikon yang sangat insya Allah diterima oleh semua kalangan yaitu Pandeglang Berjaya, Pandeglang Berkah, Maju dan Rakyatnya Sejahtera. Yakin orang bertanya, apa itu Pandeglang Berjaya? Maka Pandeglang Berjaya ini timbul dari seluruh gerakan relawan aliansi famili Yoyon Sujana yang mengadopsi atau mendengar, merangkum keluh kesah di seluruh kalangan warga masyarakat, notabene tak pandang wilayah. Mereka mengatakan Pandeglang Berkah ini semula sangat diamini karena memang semua orang membutuhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dirasa-rasa mungkin sehingga ya keberkahan dari Allah ini bukan melalui tagline Pandeglang Berkah. Karena Pandeglang Berkah ini banyak yang mengatakan berkah juga buat mereka dan buat kroni-kroni mereka, bukan keberkahan untuk rakyat dari tagline tersebut. Sehingga saya berpikir lama-lama bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, yang timbullah inisiasi
yang saya dapatkan lalu saya cetuskan dan saya ajak diskusi, didiskusikan dengan para kesepuhan dan Bapak Ibu sekalian, yang pada akhirnya insya Allah Pandeglang Berjaya ini secara input kalimatnya saja bahwa saatnya Pandeglang ini harus berjaya. Amin. Dari kalimatnya saja Pandeglang ini wajib dan harus berjaya. Amin. Ulah melempem, harus ada jenjang terobosan yang sangat bermanfaat buat rakyat dan tidak melenceng dari koridor atau aturan, baik di lingkungan agama atau lingkungan kenegaraan. Kalaupun tidak diartikan ini Pandeglang berjaya bla 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 bla, saatnya Pandeglang di 2024 ke depan berjaya. Amin. Apalagi dengan penerjemahan bahwa Pandeglang berkah, maju, dan rakyatnya sejahtera. Ada tokoh, bahkan guru saya yang levelnya sudah kiai, itu masih dimasukkan berkah. Ya saya bilang kan, kalau berkah itu harapan semua orang, bukan tagline Pandeglang hanya sampai Pandeglang berkah. Berkah itu harapan semua orang. Dan keberkahan ini memang harus menjadi fondasi. Pandeglang berkah, tapi kelanjutannya harus maju dan rakyatnya sejahtera. Bukan keberkahan oleh segelintir orang, bukan maju bagi orang-orang yang mengatakan mendapat keuntungan, tapi dibuntuti dan untuk kelangsungan yang berkepanjangan, wajib rakyatnya sejahtera. Amin. Kalangan ini kemarin dalam pembukaan pengajian PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pandeglang. Kebetulan penutupan menjelang Ramadan di Saketi. Pembukaan kemarin Sabtu tanggal 28 Mei di Masjid Jami Ar-Rahman, Kampung Kulut Timur, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran. Disitulah saya dilahirkan dan disitulah saya meniti ilmu. Juga disitulah saya mendapatkan kepercayaan, karir atau jabatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui warga masyarakat yang bermula saya dari wakil ketua pemuda Desa Harapan Karya, lalu menjadi ketua pemuda Desa Harapan Karya dan menjadi kaur pemerintahan Desa Harapan Karya, lalu menjadi PLT atau PJS Kepala Desa Harapan Karya, dan saya alhamdulillah berlanjut dengan menjadi Kepala Desa definitif di Desa Harapan Karya selama 16 tahun. Di tempat kelahiran itulah saya bertemu dengan jodoh yang alhamdulillah di sana kita mempunyai anak 4, yang satunya sudah menuju di surga, insya Allah. Amin. Karena usia 9 bulan anak saya bernama Tahta Braja Mulia Wijaya telah meninggal. Silakan. Milik suping ibu makan cari. Selama 16 tahun saya menjadi kepala desa, dan dihitung dari 1997 sampai 2015 harusnya, akan tetapi saya berhenti mengundurkan diri dari jabatan kepala desa itu pada tahun 2013 karena persyaratan nyalon anggota DPRD Provinsi Banten. Saya nekat, jabatan masih 2 tahun setengah, berhenti
dan saya perlu regenerasi. Alhamdulillah regenerasi itu tidak seperti orang lain. Suaminya habis jabatan, regenerasinya istrinya, regenerasinya putranya, regenerasinya bla 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 bla. Saya tidak. Ketika saya mengundurkan diri, berhenti dari jabatan kepala desa, masyarakat datang, bisa dikatakan berduyun-duyun, Pak, lanjutkan oleh anak atau oleh istri saat itu untuk menjadi kepala desa di sini. Saya katakan tidak, karena regenerasi saya beda dengan tata cara orang lain. Saya tidak menginginkan yang sederhana, karena ini peluang buat masyarakat, dan masyarakat bukan puluh, bukan ratus, tapi di atas 1000. Alhamdulillah sampai hari ini yang mengganti saya menjadi kepala desa di sana. Pertama, yang dulunya ketua BPD jadi kepala desa. Berikutnya diganti lagi, dan saat ini juga sudah baru 6 bulan kepala desa di sana sekarang. Yang terbaru kemarin ketika saya sudah 3 periode menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, saya juga mencetak generasi dan bukan cetakan yang dipaksakan. Tidak sedarah, apalagi serumah. Saya bebaskan siapa yang mau mengganti saya melalui proses tahapan pencalonan, silakan. Dan alhamdulillah telah membuktikan bahwa Yoyon Sujana regenerasinya bukan kepada yang saudara dan bukan kepada yang serumah, tapi kepada orang yang dipercaya oleh mayoritas. Sehingga hari ini saya bukan lagi sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, tapi alhamdulillah saya naik menjadi wakil ketua 1 Partai Demokrat di Provinsi Banten, yang ketuanya Ibu Hajah Binti Oktavia Jayaraya. Kurun waktu 16 tahun jadi kepala desa, saya memimpin 13 RT dan 3 RW. Di tahun 2010, alhamdulillah, saya bukan anak pejabat, saya bukan anak hartawan, saya bukan anak ulama, tapi Yoyon Sujana adalah masyarakat jelata yang tidak ada tempat bergantung selain kepada Sang Pencipta. Karena memang pada saat itu beliau yang sangat tahu. Dari pertama menjadi kepala desa sampai berhenti jadi kepala desa, beliau sangat tahu. Tahun 2010 mungkin ada yang tahu persis atau yang mendengar katanya atau yang tidak tahu sama sekali. Saya pernah menjadi calon Bupati Pandeglang. Seorang kepala desa aktif bisa jadi calon Bupati Pandeglang, lawan Bupati Pandeglang, lawan seorang anggota DPR RI yang saat itu merangkap sebagai Ibu Ketua PKK Kabupaten Pandeglang 2 periode, suaminya mantan Bupati Pandeglang, dan saat itu suaminya pun seorang anggota DPR RI. Luar biasa. Kepala desa, nyalon bupati, lawan bupati, dan lawan seorang anggota DPR RI dan petinggi-petinggi yang lain. Saat itu ada 6 pasang calon, dan itu salah satu bukti. Itu cetakan KPU ada di sana. Nomor urut 1 Yoyon Sujana ada di sana. Alhamdulillah pada saat itu saya ranking atau peringkat ketiga. Pemenang ranking pertamanya adalah Pak Haji Erwan Kurtubi yang berpasangan dengan Hajah Iya Heriani.
Ranking keduanya adalah Ibu Hajah Irna Narulita yang berpasangan dengan Haji Apun. Ranking ketiganya saya Yoyon Sujana berpasangan dengan Oyi Munandar. Ranking keempat almarhum sahabat saya Haji Ajat Mujahidin dan Njad. Ranking kelimanya Pak Edi yang berpasangan dengan anaknya Pak Ade Sudirman, Haji Aprilia. Yang ranking terakhirnya adalah Pak Guru Rona yang berpasangan dengan Pak Agus, juga sudah almarhum. Alhamdulillah, pengalaman itu luar biasa, tak bisa dibayar, dan pengalaman adalah guru bagi siapa saja yang punya pengalaman. Maka dengan demikian, 2010 saya nyalon bupati kalah. 2014 saya nyalon anggota DPRD Provinsi Banten, tidak lagi saya ngalami di Pandeglang, langsung nyalon ke provinsi dan alhamdulillah terpilih. Tahun pertama 2014 sampai 2017 saya wakil ketua Komisi 5 bidang kesejahteraan rakyat. Dari tahun 2017 sampai 2019 saya wakil ketua Komisi 1 bidang pemerintahan, dan 2019 nyalon kembali dan alhamdulillah terpilih kembali. Sampai hari ini saya wakil ketua Komisi 2 bidang perekonomian. Jadi kalau istilah jenjang, dulu saya kepala desa yang memimpin 13 RT dan 3 RW, belum mengenal Bapak Ibu sekalian, belum bersama dengan Bapak Ibu sekalian, tapi mampu memposisikan nyalon bupati lawan bupati dari 6 pasang calon menjadi ranking ketiga. Ranking pertama sudah habis dan berlalu, ranking keduanya sekarang sudah kedua periodenya. Insya Allah 2024 mudah-mudahan hak saya. Optimis dan semangat saya untuk meraih dalam proses menjemput keberhasilan yang tertunda itu, rasanya tak kurang dari 0,0% pun keyakinan 100%, karena kita bersama-sama berjuang dengan ikhlas. Tentu kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, cek bahasa Sunda teh Barato kerja di lurah ke bisa. Komo kiwari 2 kali jadi anggota DPR Provinsi Banten dan didampingi oleh Bapak Ibu sekalian, kayaknya insya Allah akan lebih bisa. Maka apabila ada orang yang menyelenehkan, ayo mau nyalon bupati lawan gajah, ya mudah-mudahan gajah gering. Jangankan gadingnya, dekat pun masyarakat mungkin sudah terlalu kenyang, sehingga akan beralih kepada kalaupun bukan gajah, tapi insya Allah bisa mengangkat martabat dan derajat warga masyarakat se-Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali dengan tagline Pandeglang berjaya, Pandeglang berkah, maju dan rakyatnya sejahtera. Amin. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, dengan segala kerendahan hati, dan tentu saya mohon maaf atas kehadiran. Mungkin momentum hari ini adalah hari yang sangat luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan kesederhanaan ini menjadi kebiasaan terbaik, karena dengan sederhana saja kita bisa sejahtera, apalagi dengan keseriusan yang sesungguhnya, insya Allah kita akan terwujud mendapatkan kesejahteraan tersebut. Amin.
hari ini kita berbicara tahun 2024, di mana kita meyakini bahwa umur, rezeki, dan sebagainya kita meyakini dan kita tahu bahwa semua itu adalah rahasia Allah, tak ada satupun yang mengetahui. Karena 2024 itu masih jauh, 30 bulan dari hari ini kepada hari hak pemilihan pemimpin tingkat Kabupaten Pandeglang dan pemimpin tingkat Provinsi Banten. Maka kita berpikir dan harus dimulai berbuat dari detik ini, besok, detik ini, besok, detik ini, besok. Jadi program jangka pendeknya itu harus kita menjadikan fondasi yang utama. Artinya, jangan terlalu berpikir 2024, tapi hari ini kita lengah, tidak berbuat apa-apa. Umpama ayah kopi jamu kebaik tahun 2024. Orang kabur hatut. Ayah jeruk jangke 2024 mungkin buruk. Maka kopi hari ini berikan hari ini, jeruk hari ini berikan hari ini. Singkat kata, mulai detik ini mari kita berbuat baik. Di samping untuk menuju 2024, tapi hari ini kita berbuat baik. Karena perbuatan baik kita ini akan mendapat balasan yang bertubi-tubi. Pertama, kebaikan kita akan didoakan oleh sesama. Oh, Pak Pembina, Pak Haji Baron, Ibu Ketum, Ibu Ito, Ibu Bendung, Bu Yanti, A'Onyes, Bang Jack, dan kita semua, Ibu Umbar, Bagir Ahmad, didoakan jadi doa, kan luar biasa. Setiap hari begitu, 30 bulan kali 30 hari kita berbuat baik. Insya Allah pada hari hak, orang bukan hanya melihat Yoyon Sujana, tapi melihat Bapak Ibu sekalian. Oh, ibu baik. Jeung payoyon mah kami panggil gincang, hanya cenah dan cenah. Tapi Bapak Ibu sekalian harus menjadi garda yang terdepan. Apapun kepentingan masyarakat, saya yang akan langsung bicara ke Pak Yoyon. Dan saya sejak jadi kepala desa 16 tahun, sekarang jadi wakil rakyat tahun ke-8, tak ada perubahan. Yoyon Sujana tetap berperilaku seperti ini, baik kepada siapapun, tak pernah pandang bulu. Karena apa? Pertama, saya dilahirkan dari kalangan yang sederhana, atau bisa dikatakan dari kalangan yang tidak ada. Dan kesuksesan saya, mohon maaf, hasil keringat saya, baik uang, pakaian, makanan, belum pernah dimakan langsung, diterima langsung oleh ibu kandung bapak saya. Maka selalu segala sesuatu perbuatan baik saya dalam hati saya, semoga kenikmatan yang saya berikan kepada orang lain dapat dinikmati oleh kedua orang tua saya. Amin ya Allah. Saya berharap bapak ibu pun harus berpikiran seperti itu tatkala orang tuanya sudah tidak ada. Lain basa-basi, eta indung jeung bapak lamun aya tebuseun saparaha teh gampang boga mobil, pasti lebur indung bapak supaya bisa bapak ngaji. Luar biasa. Luar biasa. Maka yang masih ada orang tuanya, tolong jangan disia-siakan. Bullshit Bapak Ibu menjadi tim relawan Yoyon Sujana
kalau kepada ibu kandung dan bapak kandungnya Tambela, malah itu akan menjadi racun di pandangan masyarakat. Tim sukses Payoyon, relawan Payoyon, indungna diantep baik, bapakna diantep baik, dulurna dideleukeun baik, tatanggana diantepkeun baik. Bullshit akan bisa mendorong keberhasilan. Maka dengan demikian, ayo mulai hari ini, saya percaya dari hari ini ke belakang, jauh ke sana, perilaku, etika Bapak Ibu sekalian sudah sangat baik dan baik. Tapi mulai hari ini kita tingkatkan ke depan. Kebaikan itu kita fokuskan kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada suami istri kita, kepada tetangga-tetangga kita. Karena itulah yang akan menjadi bumbu pelengkap bagi Bapak Ibu sekalian untuk diikuti, untuk didengar oleh masyarakat, mendorong, mendukung Yoyon Sujana dalam tujuan ke depan menjemput keberhasilan yang tertunda. Amin. Amin. 2024 mungkin hanya satu-satunya orang yang akan maju tampil lagi yang pernah tampil beberapa waktu lalu. Karena Pak Erwan mungkin nyalon, Bu Irna bisa nyalon, almarhum Pak Haji Ajat dan Pak Haji Injat kita doakan supaya diterima iman Islamnya. Pak Edi dan Aprilia entah tahu ada di mana. Pak Rona sudah lebih tua daripada kita. Pak Agus sudah almarhum. Kira-kira nanti kalaupun akan ada calon di Pandeglang ini, ya calon yang akan baru pertama mau nyalon. Tapi Yoyon Sujana menjemput keberhasilan yang tertunda. Pernah nyalon bupati, tapi dalam arti kemenangannya yang tertunda. Dan ketertundaan itu optimis dapat kita raih dengan semangat kita bangun bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, hari ini melihat kehadiran mungkin baru berapa persen dari sejumlah grup atau dari sejumlah yang ada di grup. Karena itu hari ini kita tetap melanjutkan evaluasi saja. Jangan dulu mengukuhkan, Pak Pembina, jangan dulu mengukuhkan. Kita masih berlarut melakukan penilaian agar semakin membaik. Waktu kita masih panjang, kita tidak perlu tergesa-gesa karena bukan besok mau lebaran, hari ini kita mau mencari kerbau yang harus dipotong, bukan. Dulu saya nyalon bupati, dari pertama ikrar sampai selesai 2 putaran jumlahnya 17 bulan. Jumlahnya 17 bulan. Dan hari ini terhitung sampai hari H 30 bulan. Jadi ada perbedaan dengan pengalaman tahun 2010, masih 13 bulan. Masih panjang waktu kita. Yuk kita sama-sama berbuat baik dan mencari yang terbaik agar tujuan Pandeglang Berjaya dapat terwujud dan nyata adanya. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.